Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniza Diana Zahra dengan NIM 2316050157 dari kelas Tebakan Syariah E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Memonjol Padang. Dan di sini saya akan menampilkan video ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Statistika Lanjutan. Selamat menyaksikan. Berikut data soal yang akan kita kerjakan. Dan selanjutnya kita pertama-tama mengisi dulu variabel view dan data view-nya. Dan berikut ini cara langkah-langkah pengerjaan variabel view dan data view-nya. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang saja dan lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama, izinkan ku jaga hatimu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah. Dan selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian soal dan penjelasan soal. Yang dimana soal pertama kita diminta menjelaskan alasan kita memilih tipe dan measure. Jadi alasan kita memilih tipe dan measure yang pertama yaitu kita memilih tipe karena data yang kita gunakan berupa numerik, karena data di atas ialah angka. Sedangkan kita memilih measure dikarenakan data kita tuh menggunakan scale, karena data di atas juga berupa angka. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu diminta untuk menjelaskan pengertian variabel dependent dan independent. Yaitu dependent kita lambangkan sebagai Y, yaitu variabel yang menjadi fokus utama, yaitu variabel yang ingin dipengaruhi. Dalam soal tersebut, variabel dependennya produktivitasnya kerja. Sedangkan independen atau yang dilambangkan dengan X1 dan X2 yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi faktor penyebab. Dalam soal tersebut, variabel independen lingkungan kerja sama pengalaman kerja. Dan selanjutnya soal nomor 3, kita diminta yaitu interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel.
Jadi yang pertama ada yaitu produktivitas kerja atau yang dilambangkan dengan Y, yaitu rata-rata atau mediannya 54,33 yang artinya secara umum skor produktivitas kerja dari para responden, dan standar deviasinya yaitu 5,677, yaitu nilai ini tergolong cukup tinggi, menandakan bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara individu dalam hal produktivitas kerja. Dan selanjutnya ada yang kedua lingkungan kerja atau yang dilambangkan dengan X1, yaitu rata-rata atau mediannya 54,21. Dan ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap lingkungan kerja ini tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 54,21. Dan selanjutnya ada standar deviasi yang itu kita dapatkan 5,890. Angka ini menunjukkan variasi data yang cukup besar, bahkan sedikit lebih tinggi dan dari standar deviasi produktivitas kerja. Dan selanjutnya yang ketiga ada pengalaman kerja atau yang kita lambangkan dengan X2. Dan kita dapatkan rata-rata atau mediannya 5,29, itu menunjukkan bahwa rata-rata lama pengalaman kerja responden adalah sekitar 5,29 tahun. Standar deviasinya kita dapatkan sebanyak 1,876, yaitu nilai ini tergolong rendah, artinya penyebaran dana tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Dan selanjutnya soal nomor 4, yaitu kita diminta nilai alfa 0,01, tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasinya. Dalam soal ini, A sama dengan 0,01 menerima peluang kesalahannya yaitu sebanyak 1%, sangat yakin yaitu 99%. Dengan tingkat kepercayaannya yaitu 99%, dan koefisien regresi untuk X1 artinya pengaruh X1 terhadap Y kemungkinan besar positifnya. Dan selanjutnya soal nomor 5, yaitu kita diminta jelaskan korelasi antara lingkungan kerja atau yang dilambangkan dengan X1 dan produktivitas kerja atau yang dilambangkan dengan Y atau disingkat dengan RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja atau X2 dengan produktivitas kerja atau dengan Y atau disingkat dengan RX2Y, serta berikan interpretasinya. Jadi, korelasi antara lingkungan kerja atau yang dilambangkan dengan X1 dan produktivitas kerja atau yang dilambangkan dengan Y menunjukkan angka 0,450, yang artinya hubungan antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja adalah positif. Artinya, jika kualitas lingkungan kerja meningkat, maka produktivitas kerja cenderung meningkat. Selanjutnya, korelasi antara pengalaman kerja atau lambangnya X2 dengan produktivitas kerja atau dengan lambang Y menunjukkan angka 0,293, yang artinya hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja adalah positif lemah, yang artinya pengalaman kerja memang berpengaruh terhadap produktivitas. Dan selanjutnya soal yang ke-6, kita diminta tentukan nilai koefisien determinasi atau R-square-nya dan berikan interpretasinya. Jadi, koefisiensi determinannya atau R-square-nya kita dapatkan sebanyak 26,8%, yang artinya variasi dalam produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Dan selanjutnya soal yang ke-7, kita diminta buat model regresi linear berganda Y sama dengan. Jadi, Y kita letakkan pada produktivitas kerja, X1-nya lingkungan kerja, dan X2-nya pengalaman kerja. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2, yang dimana Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413X1 dan ditambah 0,775X2. Dan selanjutnya soal nomor 8, yaitu kita diminta tentukan koefisiensi regresi A, B1 dan B2 serta interpretasinya. Jadi, A sama dengan 27,838, artinya jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai Y atau produktivitas kerja adalah 27,838. Dan B1-nya sama dengan 0,413, yang artinya jika X1 lingkungan kerja naik 1 satuan, maka akan menaikkan kinerja atau variabel Y sebesar 0,413 satuan dengan asumsi pengalaman kerjanya tetap. Dan B2-nya sama dengan 0,775, yang artinya jika X2 pengalaman kerja naik 1 tahun, maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,775 satuan dengan asumsi lingkungan kerja tidak berubah-ubah.
Dan selanjutnya soal nomor 9, kita diminta prediksi produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Dan kita dapatkan Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 kali 50 ditambah 0,775 dikali 10. Dan kita dapatkan Y sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Dan kita dapatkan hasilnya 56.238. Maka prediksi produktivitas kerja yang kita dapatkan adalah sebanyak 56,238. Sekian penampilan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.